Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Malam ini kami akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dalam sebuah kegelapan, ke dalam kisah yang akan mencekam jiwa dan pikiran kalian. Siapkan diri kalian karena apa yang akan kalian dengarkan bukan hanya cerita biasa. Inilah kisah misteri KP angker di Geger Kalong yang kini terbengkalai. Udara di Geger Kalong terasa menusuk tulang di malam itu. Angin dingin merayap masuk melalui celah-celah jendela kaca kafe, membawa aroma lembab hujan yang menggantung di langit. Kafe tempat Agni bekerja mulai lengang. Hanya beberapa pengunjung yang masih duduk menikmati kopi. Sementara jarum jam semakin mendekati waktu tutup. Agni, seorang waitress muda dengan wajah lelah namun tetap manis, merasa lega karena tak lama lagi ia bisa pulang ke rumah. Namun, tiba-tiba perutnya merasakan sesuatu. Desakan tak tertahankan membuatnya sedikit gelisah. Ia kebelet buang air kecil. Biasanya, ia akan berjalan keluar kafe menuju musola kecil di sebelah, tempat yang sering ia gunakan untuk ke toilet. Namun, malam itu berbeda. Rasa kebeletnya sudah mulai memuncak. Dan ia tahu ia tak akan sempat berjalan jauh. Pilihan satu-satunya adalah toilet karyawan di lantai 2, tempat yang jarang ia datangi karena suasananya yang gelap dan sepi. Agni berjalan cepat ke arah tangga, menguasap peluh dingin di dahinya. Saat langkahnya menapak anak tangga pertama, ia berpapasan dengan Pak Rohman, satpam kafe yang selalu ramah. Pria tua itu menggunakan jaket hitam lusuh yang sedikit kebesaran, lengkap dengan topi satpam yang sudah agak pudar warnanya. "Mau kemana, Neng?" Suara berat Pak Rohman terdengar sedikit menegangkan di keheningan malam. Ke toilet atas, Pak," jawab Agni singkat. Mencoba tersenyum meski wajahnya menunjukkan rasa tergesa-gesa. Pak Rohman memandangnya dengan tatapan serius. "Hati-hati ya, jangan lupa baca doa," ucapnya. Nada suaranya seolah menyiratkan peringatan yang tak bisa dianggap remeh. Agni mengangguk seadanya, terlalu sibuk dengan rasa kebelet yang semakin menjadi-jadi. Tanpa banyak berpikir, ia langsung melangkah naik. Dalam benaknya, pesan Pak Rohman terasa hanya seperti basa-basi biasa. Baginya, lebih penting adalah segera menemukan toilet sebelum semuanya terlambat. Tangga kayu berdiri pelan di bawah langkahnya. Lorong menuju toilet di lantai 2 terlihat lemang-remang, diterangi oleh lampu kecil di dinding yang sinyalnya mulai redup. Malam itu terasa sunyi. Hanya terdengar desiran angin di luar dan sekali bunyi gemerisik yang entah dari mana. Tapi Agni tak peduli. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah menyelesaikan misi secepat mungkin. Sesampainya di lantai 2, suasana berubah drastis. Udara terasa lebih dingin dan keheningan menyelimuti tempat itu seperti selimut tak kasat mata. Lampu redup di langit-langit memberikan cahaya temaram, menciptakan bayangan panjang yang bergerak-gerak seiring langkah Agni. Lorong itu terasa seperti dunia lain. Pintu-pintu dengan cat kusam berdiri berjajar di kedua sisi. Sebagian terlihat sedikit terbuka, memperlihatkan celah gelap yang entah apa isinya. Ketika tangannya hendak meraih gagang pintu kamar mandi, telinganya menangkap suara yang tak biasa. Suara ketikan keyboard yang cepat dan ritmis terdengar samar dari ruang di ujung lorong. Dahi Agni berkerut. "Kok aneh ya?" Gumamnya pelan, sembari menoleh ke arah sumber suara. Pikirannya langsung bertanya-tanya. "Bukankah lantai 2 ini seharusnya kosong? Tak ada staf yang menjadwalkan kerja malam ini, apalagi di ruang kantor." Namun, perutnya tak memberi waktu untuk merundung lebih lama. Rasa kebelet yang menyiksa membuatnya memutuskan untuk mengabaikan suara itu. Nanti saja." Batinnya sambil buru-buru membuka pintu kamar mandi dan masuk ke dalam. Pintu kamar mandi menutup dengan bunyi klik yang sedikit menggema di lorong kosong.
Di dalam, Agni menghela napas lega sambil melepaskan rasa tak tertahankan. Suara mesin tik di luar seolah memudar, atau mungkin ia sengaja menutup telinga, memilih fokus pada urusannya yang mendesak. Bagi Agni, yang penting sekarang adalah menyelesaikan semuanya secepat mungkin dan segera keluar dari tempat yang mulai terasa tidak nyaman itu. Setelah selesai, Agni menghela napas lega. Ia mencuci tangan di wastafel kecil sambil sesekali melirik ke cermin di depannya. Refleksi wajahnya terlihat normal, meski sedikit pucat karena dinginnya udara malam. Nggak apa-apa. Guamnya pelan, berusaha menenangkan diri dari rasa aneh yang mengganggu pikirannya sejak tadi. Namun, ketika pintu kamar mandi terbuka, suara mesin tik itu kembali terdengar. Suara ketikan keyboard kali ini lebih jelas dan lebih teratur, seolah berasal dari ruangan yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Bulu kuduk Agni mulai meremang, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah pelan, menyusuri lorong, menahan napas agar tidak membuat suara. Di ujung lorong, pintu ruangan Opais terlihat sedikit terbuka, mengeluarkan cahaya redup yang membentuk garis di lantai yang kusam. Agni mengintip perlahan dari celah pintu. Di sana, seorang pria duduk membelakanginya, sibuk mengetik di depan sebuah komputer tua. Posturnya tampak sangat familiar, jaket hitam lusuh yang menggantung di bahu, tubuh kekar, dan rambut tipis yang terlihat jelas di bawah cahaya redup ruangan itu. Pak Rohman? Panggil Agni dengan suara pelan ragu-ragu. Ketukan keyboard berhenti seketika. Pria itu mendadak kaku, seperti patung. Ruangan yang tadinya hanya terasa dingin kini berubah mencekam, seolah semua udara tersedot keluar. Perlahan, pria itu memutar kepalanya, tapi bukan dengan cara yang normal. Kepalanya berputar penuh seperti boneka rusak, mengeluarkan bunyi krek, krek, krek yang membuat Agni mundur selangkah. Wajah yang kini berbalik menghadap Agni adalah mimpi buruk yang tak terbayangkan. Mata pria itu, jika masih bisa disebut mata, hanya berupa dua lubang kosong yang gelap dan menganga. Dari dalamnya, cairan hitam pekat mengalir perlahan, menetes ke dagunya seperti oli yang bocor dari mesin tua. Lubang-lubang itu terasa seperti menatap waktu ke dalam jiwa Agni, menyedot semua keberanian yang tersisa di tubuhnya. Bibir pria itu tertarik lebar, menyeringai dengan cara yang tidak manusiawi. Ujung bibirnya merobek kulit pipi, membuka lunga menganga yang memperlihatkan rahang bawah dan deretan gigi yang runcing. Gigi-gigi itu berwarna kuning kecoklatan, berlumur cairan lengket seperti lendir busuk yang menetes setiap kali ia membuka mulut. Kulit wajahnya adalah pemandangan yang lebih mengerikan. Permukaannya tampak seperti daging yang dipanggang terlalu lama, melepuh, menghitam, dan mengelupas di berbagai bagian. Lapisan-lapisan kulit yang hancur memperlihatkan jaringan daging merah muda yang menggeliat, seolah hidup, dan di beberapa bagian tulang tengkoraknya mencuat, menambah kengerian itu. Dari tubuh pria itu, aroma menyengat menyeruak begitu kuat hingga membuat Agni hampir muntah. Bau busuknya seperti perpaduan antara bangkai yang telah membusuk selama berminggu-minggu di bawah terik matahari dan daging terbakar. Bau itu memenuhi ruangan, membuat udara terasa berat, seolah memaksa Agni untuk tetap di tempatnya. Sosok itu perlahan bangkit dari kursinya. Tubuhnya bergerak kaku, seperti boneka kayu yang sendi-sendinya sudah rusak. Setiap gerakan mengeluarkan suara krek, krek, krek yang menyeramkan, seperti tulang yang patah dan bergesekan. Tubuhnya tampak lebih besar dari yang seharusnya. Bayangannya memanjang dan memenuhi dinding di belakangnya, menciptakan ilusi bahwa ia semakin mendekat meskipun belum melangkah. Agni merasa tubuhnya membeku di tempat, kakinya tak mampu digerakkan dan tenggorokannya tercekat, tak sanggup mengeluarkan suara. Tubuhnya gemetar hebat, tetapi pandangannya tak bisa lepas dari sosok itu. Sosok itu perlahan bangkit dari kursinya, gerakannya kaku dan berderit, membuat suasana semakin tak tertahankan.
Raman parau keluar dari mulut makhluk itu, serak dan menggema. Kepalanya berputar lebih jauh hingga seperti akan jatuh dari lehernya. Tangan makhluk itu yang berlubang-lubang karena luka menganga mulai meraih ke arah Agni. Agni menjerit sekuat tenaga, teriakannya yang penuh dengan ketakutan dan kepanikan. Suaranya menggema di sepanjang lorong lantai 2, memecah kesunyian malam yang dingin. Tubuhnya terasa seperti lumpuh dan pandangannya perlahan menggelap, tenggelam dalam kegelapan yang lebih pekat dari malam itu sendiri. Saat kesadaran Agni kembali, ia mendapati dirinya sudah berada di lantai 1. Udara hangat dan lampu terang dari kafe kembali menyambutnya. Kontras dengan kengerian yang baru saja dia alami di atas. Agni dikelilingi oleh rekan-rekan kerjanya yang terlihat khawatir. "Neng, kamu kenapa?" Suara berat Pak Rohman terdengar, membuat Agni menoleh perlahan. Pria itu duduk di dekatnya, wajahnya penuh kecemasan. "Teriakan kamu bikin semua orang panik. Saya langsung lari ke atas waktu dengar kamu berteriak," kata Pak Rohman. Agni membuka mulut, tetapi tak satu pun kata berhasil keluar. Tubuhnya masih gemetar hebat dan keringat dingin membasahi di dahinya. Ia memandang Pak Rohman dengan tatapan kosong, berusaha memastikan bahwa pria ini adalah benar-benar Pak Rohman yang ia kenal, bukan sosok mengerikan yang baru saja dilihatnya. Rekan-rekannya mencoba menenangkan Agni, tetapi ia hanya bisa menggeleng pelan. Bayangan wajah mengerikan itu terus bermain di benaknya. Mata hitam yang menganga, senyuman yang menyeramkan, dan bau busuk yang masih terasa menempel di hidungnya. Dengan suara pelan dan bergetar, Agni akhirnya berkata, Lantai 2 ada. Semua orang yang mendengarnya saling berpandangan, bingung sekaligus merinding. Tak satu pun dari mereka berani menanyakan lebih jauh. Dan malam itu lantai 2 tetap dibiarkan kosong tanpa ada yang berani memeriksanya. Setelah kejadian malam itu, Agni tak lagi mampu bertahan bekerja di kafe tersebut. Trauma mendalam yang ia rasakan setiap kali mengingat sosok mengerikan di lantai 2 membuatnya merasa bahwa tempat itu tak lagi aman. Beberapa hari setelah peristiwa itu, ia mengajukan surat pengunduran diri tanpa banyak penjelasan. Ia hanya ingin melupakan malam mencekam tersebut dan menjauh sejauh mungkin dari kafe yang ada di Geger Kalong. Namun, kepergian Agni hanyalah awal dari serangkaian kejadian yang aneh. Rekan-rekannya yang masih bekerja di kafe mulai melaporkan pengalaman serupa. Suara langkah di lantai 2 saat tak ada siapa-siapa. Pintu yang terbuka sendiri hingga penampakan bayangan samar di depan jendela ruang opais. Desas-desus mulai menyebar, membuat kafe kehilangan pengunjung. Bahkan Pak Rohman, satpam yang selalu terlihat tenang, memilih mengundurkan diri setelah suatu malam ia mendengar suara ketikan tanpa sumber di lantai 2. Dalam waktu beberapa bulan, kafe itu benar-benar ditinggalkan, entah karena masalah internal atau ketakutan akan hal-hal gaib. Manajemen memutuskan menutupnya secara permanen. Kini bangunan itu berdiri kosong di tengah kawasan Geger Kalong. Perlahan tertutup debu dan lumut, hingga warga sekitar menganggap tempat itu angker. Beberapa orang yang nekat melewati bangunan tersebut pada malam hari mengaku mendengar suara ketikan sama dan melihat bayangan di balik jendela lantai 2. Cerita seram Agni tentang wajah mengerikan di lantai 2 terus hidup di antara mereka, menjadi bagian dari legenda lokal yang membuat siapapun merinding jika mendekati tempat itu setelah matahari terbenam. Terima kasih telah mendengarkan misteri kafe angker di Geger Kalong yang kini terbengkalai bersama Cerimis. Semoga kisah ini membawa kalian ke dalam sebuah pengalaman yang mendebarkan. Ingatlah, malam tak pernah benar-benar sepi. Ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.